Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rofiasari, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan dengan NIDN 0425028601. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Kencana. Sebagai dosen tetap, saya melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya dalam bidang pengajaran sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu di bidang kebidanan. Salah satu mata kuliah utama yang saya ampu adalah Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui, yang merupakan mata kuliah wajib program studi di dalam kurikulum program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Bakti Kencana. Mata kuliah ini diberikan pada semester 3 dengan beban SKS, yaitu 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa nifas dan menyusui memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis manajemen asuhan kebidanan dan model praktik kebidanan. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang kedua yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang ketiga yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan yang keempat yaitu mampu memberikan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajemen kebidanan pada masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir, nifas, bayi, anak balita, anak usia prasekolah, pelayanan kontrasepsi, dan premenopause dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu menunjukkan dan membangun konsep teoritis asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui serta menjelaskan model praktik kebidanan masa nifas dan menyusui. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua yaitu mahasiswa mampu menguraikan dan menunjukkan proses laktasi dan menyusui berdasarkan pemikiran logis, kritis, serta menjelaskan asuhan kebidanan masa nifas yang inovatif, bermutu, dan terukur dalam pelayanan kebidanan sesuai dengan standar kompetensi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga yaitu mahasiswa mampu merancang dan membangun sikap bertanggung jawab serta menentukan asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui berdasarkan kewenangan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat yaitu mahasiswa mampu menguraikan dan memecahkan masalah kebidanan masa nifas serta menentukan keputusan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui berdasarkan kebutuhan dengan pendekatan komplementer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Mata kuliah ini memberikan kemampuan mahasiswa sarjana kebidanan tentang asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui dalam penerapan dengan pengetahuan dan praktik asuhan kebidanan sesuai dengan kode etik dan wewenang bidan secara mandiri. Pembelajaran untuk mata kuliah ini menekankan pada aktivitas melalui kegiatan identifikasi data, pemecahan masalah, dan case study. Untuk metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu ada metodenya dengan diskusi, ceramah, tutorial, metode dengan PBL, praktikum laboratorium, dan penugasan mandiri. Mata kuliah asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui ini diberikan dalam 16 pekan atau 16 pertemuan yang terdiri dari 7 pertemuan sesi UTS dan 1 pertemuan untuk UTS, 7 pertemuan sesi untuk ujian akhir semester, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, maka disusun bahan kajian yang ditetapkan pada mata kuliah tersebut. Adapun untuk bahan kajiannya, yang pertama adalah konsep dasar asuhan masa nifas dan menyusui. Yang kedua adalah bahan kajiannya yaitu proses laktasi dan menyusui. Bahan kajian yang ketiga adalah asuhan masa nifas berdasarkan evidence base. Dan bahan kajian yang keempat adalah konseling dan manajemen asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui
berdasarkan kebutuhan ibu nifas. Adapun untuk bahan kajian yang kelima yaitu asuhan kebidanan masa nifas dengan pendekatan komplementer. Untuk mendukung perkuliahan, saya menggunakan beberapa daftar pustaka, di antaranya dalam bentuk buku, bisa juga dengan jurnal yang bisa digunakan sebagai referensi dan didapatkan juga dari hasil riset saya sendiri, yaitu tentang pemberian susu almond dan pepaya untuk peningkatan produksi ASI yang mendukung bahan kajian yang relevan dengan hasil riset saya. Dalam praktikum, saya memberikan mahasiswa modul agar mahasiswa dapat terarah dalam melaksanakan praktikum dan sesuai dengan capaian lulusan. Praktikum dilaksanakan secara offline di Laboratorium Kebidanan Universitas Bakti Kencana. Untuk mendukung kelancaran perkuliahan, beberapa media yang digunakan seperti laptop, PowerPoint, video conference, Zoom, dan Google Meet. Proses evaluasi dilakukan melalui penilaian saat pembelajaran, proses bimbingan, kuis, tugas, ujian teori, dan praktikum. Indikator penilaian yang digunakan adalah dengan forum yaitu bobotnya 5%, kuis dengan bobot 5%, untuk tugas bobotnya adalah 10%, ujian tengah semester yaitu 20%, untuk ujian akhir semester 20%, dan praktikum 30%. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk perbaikan apabila mahasiswa nilainya masih di bawah kriteria kelulusan. Demikian sekilas mengenai rencana pembelajaran deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui. Berikut saya akan mensimulasikan proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat ya, sehingga kita bisa mempelajari materi hari ini ya. Untuk materi hari ini yaitu pertemuan yang keempat ya, kita akan membahas tentang proses laktasi dan menyusui ya. Oke. Nah, untuk materi kali ini memiliki capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menguraikan, menunjukkan proses laktasi dan menyusui ya, berdasarkan pemikiran logis, kritis, serta menjelaskan asuhan kebidanan masa nifas yang inovatif, bermutu, dan terukur dalam pelayanan kebidanan sesuai standar kompetensi. Ya, jadi harapannya adalah setelah kalian mempelajari hari ini, kalian nanti menjadi seorang bidan, ya, bisa menjelaskan bagaimana proses laktasi, proses menyusui, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat di luar sana sesuai dengan kewenangan. Ya, kita tekankan hari ini adalah dengan inovatif. Ya, saya yakin kalian juga mampu untuk berinovasi dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan kewenangan. Ya. Nah, untuk bahan kajian, ya, kali ini kita akan mempelajari tentang anatomi dan fisiologi payudara. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang fisiologi laktasi. Kita akan belajar tentang dukungan bidan dalam pemberian ASI, manfaat pemberian ASI, komposisi ASI, upaya memperbanyak ASI, tanda bayi kecukupan ASI, dan masalah di dalam pemberian ASI. Ya. Kemudian ini ya, minggu kemarin yaitu minggu ketiga kita membahas tentang kebutuhan fisik masa nifas dan menyusui ya. Ini masih ada kaitannya dengan materi yang hari ini. Ya, Ibu pengen review dari kalian ya. Materi yang minggu kemarin bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, Ibu pengen tahu sejauh mana kalian bisa memahami tentang apa saja kebutuhan fisik masa nifas dan menyusui. Kebutuhan istirahat, ada lagi? Kebutuhan gizi, apalagi? Kebutuhan eliminasi, ada lagi? Oke, perawatan payudara, siapa lagi? Kebutuhan laktasi, pijat oksitosin, ada lagi? Senam nifas, ada lagi? Kebutuhan seksual, ada lagi?
Berarti kalian minggu kemarin sudah bisa memahami ya kebutuhan fisik masa nifas dan menyusui ya. Salah satunya adalah kebutuhan laktasi ya yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti ya, Ibu pengen tahu dulu menurut kalian yang dimaksud dengan laktasi itu apa? Pemberian ASI. Ada lagi? Menyusui. Ada lagi? Pas? Jawaban yang bagus ya. Ada yang menjawab tentang pemberian ASI, ada yang menjawab tentang menyusui ya. Jadi laktasi ya merupakan proses fisiologi yang mencakup produksi dan pengeluaran ASI dari payudara setelah melahirkan ya. Nah, laktasi ini memiliki tujuan adalah untuk memberikan nutrisi yang optimal pada bayi ya. Jadi laktasi ini merupakan proses untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi agar bayi tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya ya. Nah, di depan kalian ini ada gambar tentang anatomi dan fisiologi payudara ya. Jadi anatomi payudara atau struktur payudara ini dibagi menjadi 3 ya. Nomor 1 ini merupakan bagian korpus ya. Nomor 2 ini merupakan bagian dari areola. Dan nomor 3 ini merupakan bagian dari puting ya. Bagian korpus ada satu lagi yang penting namanya ligamen Cooper. Ini ligamen ya. Ligamen Cooper ini merupakan jaringan ikat yang menyokong dan menjaga bentuk payudara ya. Nah, ada yang kedua, yang nomor 2 ini merupakan bagian dari areola ya. Areola ini biasanya berwarnanya lebih gelap ya. Ini melindungi puting susu ya. Kemudian jaringan areola ini memiliki ukuran dan warna yang lebih gelap apabila terjadi kehamilan. Jadi warnanya akan berubah lebih gelap lagi kalau pada masa kehamilan. Kemudian yang ketiga ini adalah puting ya. Puting itu merupakan tonjolan kecil di tengah areola ya yang memiliki tempat untuk keluarnya ASI ya. Bagaimana sih ASI bisa keluar? Gitu ya. Yang pertama ini adalah melalui hisapan dari bayi ya. Bayi menghisap puting susu ibu ya. Kemudian hisapan yang ada di puting, karena puting tadi kan memiliki saraf ya yang sangat sensitif, ini akan merangsang hipotalamus atau merangsang otak ya, merangsang hipotalamus. Nah, hipotalamus ini akan merangsang hipofisis posterior ya. Hipofisis posterior untuk melepaskan hormon apa? Oksitosin ya, hormon oksitosin terlebih dahulu ya. Kemudian setelah merangsang hormon oksitosin keluar, maka akan memacu atau merangsang hormon prolaktin untuk memproduksi ASI gitu ya. Sehingga nanti ASI akan keluar melalui saluran-saluran yang ada di puting gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita membahas tentang fisiologi laktasi ya. Fisiologi laktasi ini ada 3 proses. Yang pertama adalah mamogenesis. Mamogenesis itu merupakan pembentukan kelenjar payudara yang dimulai pada saat kehamilan ya. Kemudian ada proses yang namanya galaktogenesis ya. Galaktogenesis ini merupakan proses pembentukan atau produksi ASI yang dimulai pada saat melahirkan sampai usia 10 hari ya. Nah, ada proses satu lagi yang namanya galaktopoiesis ya. Ini untuk mempertahankan produksi ASI. Dimulainya sejak kapan? Dimulainya sejak hari ke-10 sampai seterusnya. Ya, itu merupakan fisiologi dari laktasi ya. Nah,
ada refleks proses laktasi. Ya, di dalam proses laktasi ini ada dua refleks. Ada refleks prolaktin dan ada let down refleks. Ya, apa saja Bu refleks prolaktin itu? Refleks prolaktin ini merupakan refleks hisapan bayi yang melalui sistem saraf hipotalamus. Ya, sehingga bisa mensekresi prolaktin, kemudian merangsang kelenjar payudara untuk memproduksi ASI. Nah, yang satu lagi ada refleks yang namanya let down refleks. Ya, let down refleks ini merupakan hisapan pada puting susu, ya, yang merangsang hipotalamus juga. Kemudian hipotalamus merangsang hipofisis posterior untuk merangsang atau mengeluarkan hormon oksitosin, ya. Kemudian hormon oksitosin ini, ya, yang ada di sel otot polos di sekitar alveoli payudara untuk berkontraksi sehingga bisa memacu atau pengeluaran ASI, ya. Ada dua refleks laktasi dalam proses laktasi, ya. Nah, di sini nih peran kalian nanti menjadi seorang bidan itu sangat diperlukan di masyarakat, ya. Karena bidan itu kewenangannya adalah memberikan asuhan, salah satunya adalah memberikan asuhan pada masa laktasi, ya. Nah, apa saja peranan bidan dalam pemberian ASI? Ya, yang pertama adalah membantu ibu pada waktu pertama kali memberi ASI. Ya, kira-kira momen seperti apa? Membantu ibu pertama kali memberikan ASI. Bayi lahir nih, kemudian apa yang dilakukan untuk keberhasilan? IMD, inisiasi menyusu dini. Ya, itu merupakan salah satu upaya ibu untuk pertama kali memberikan ASI. Ya, kemudian yang kedua adalah membiarkan bayi bersama ibunya segera setelah lahir selama beberapa jam. Bonding attachment. Ya, jadi biarkan ibunya itu menyusui bayinya. Karena menyusui prinsipnya adalah on demand, tidak di waktu. Oh iya, menyusui 2 jam sekali, tidak. On demand, kapanpun itu bisa diberikan. Ya, jadi berikan edukasi ke masyarakatnya seperti itu. Ya, kemudian mengajak ibu untuk melakukan perawatan payudara. Ya, ajari ibu bagaimana melakukan perawatan payudara. Ya, ajari ibu breast care, kemudian ajari juga bagaimana cara menyusui yang benar supaya bayinya tidak tersedak, kemudian bayinya tidak gumoh gitu ya. Bagaimana cara menyusui yang benar itu wajib harus kalian berikan ke masyarakat. Kemudian jangan lupa edukasikan kepada ibu tentang bagaimana cara mengatasi masalah laktasi ya. Jadi kalau misalkan puting lecet itu masuk bagian dari permasalahan laktasi. Bagaimana solusinya itu harus kalian berikan. Ya. Kemudian bayi gumoh itu merupakan salah satu juga masalah laktasi yang harus kalian berikan edukasinya kepada masyarakat atau kepada ibu. Nih, manfaat pemberian ASI ya. Manfaat pemberian ASI ini tidak hanya bagi bayinya aja. Nah, adapun untuk manfaat pemberian ASI bagi bayi, yang pertama adalah dapat membantu memulai kehidupan dengan baik. Ya, bayi akan bisa tumbuh. Ya, bayi akan bisa tumbuh sesuai dengan umurnya, berat badannya naik itu dengan ASI ya. Kemudian ASI ini mengandung antibodi ya yang tidak dimiliki oleh susu formula, sekalipun susu formula paling mahal itu tidak memiliki untuk kandungan antibodi. Ya, jadi ada zat khusus yang tidak dimiliki oleh susu formula yang lain. Kira-kira zat itu apa? Kolostrum. Di dalam kolostrum ada apa? Antibodinya apa? Imunoglobulin. Imunoglobulin itu tidak dimiliki oleh susu formula apapun, ya. Kemudian ASI mengandung komposisi yang tepat, ya. Komposisi yang kompleks itu dimiliki oleh ASI, ya. Zat makro maupun mikronutrien itu dimiliki oleh ASI, ya. Kemudian ASI juga memberikan rasa nyaman dan aman pada bayi dengan adanya ikatan. Tadi ya,
antara ibu dan bayi, yaitu bonding attachment. Kemudian dengan ASI itu bisa terhindar dari alergi, dan ASI juga meningkatkan kecerdasan bagi bayi. Ya. Kemudian manfaatnya bagi ibu apa saja? Yang pertama, sebagai kontrasepsi alami. Jadi kalau misalkan ibunya rutin menyusui, ya, maka otomatis itu merupakan sebagai kontrasepsi alami, ya. Kemudian yang kedua adalah membantu ibu dalam proses involusio uteri, ya, mengembalikan rahim seperti sebelum hamil, gitu ya. Yang ketiga adalah diet alami untuk ibu menyusui, ya. Jadi sebagai penurunan berat badan dan sebagai aspek psikologis, ya. Kenapa bisa dikatakan aspek psikologis? Nih, ya. Jadi kalau misalkan ada rasa nyaman antara ibu dan bayi, ibunya ngerasa tenang, bayinya juga senang. Gitu ya. Itu merupakan manfaat pemberian ASI, ya. Komposisi ASI ini ada kolostrum, ya. Ini yang mengandung imunoglobulin, ya. Kemudian ada ASI masa transisi, ya. Ini ASI yang dihasilkan dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Kemudian ada ASI matur, ya, ASI yang dihasilkan pada hari ke-10 dan seterusnya, ya. Ini komposisi ASI, ya. Nah, ini komposisi kandungan ASI, ya, yang Ibu bilang tadi, ada makro dan mikronutrien kompleks di dalam ASI, ya. Nah, sebagai energi di sini perbedaannya antara pada saat kolostrum, kemudian masa transisi, ya, hari ke-4 sampai hari ke-10 dan ASI matur, ya. Berbeda, ya, ketika misalkan kolostrum energinya cuma 57, masa transisi 63 dan ASI matur ini 65, ya. Jadi ada kenaikan karena apa? Tergantung juga untuk aktivitas bayi, gitu ya. Oke, nih, upaya memperbanyak ASI yang pertama adalah tingkatkan frekuensi menyusui, memompa atau memeras ASI, ya. Jadi upayakan untuk selalu mengosongkan payudara, ya. Kemudian upaya yang kedua adalah kosongkan payudara setelah anak selesai menyusui, ya. Jadi kalau misalkan memang masih keras setelah menyusui itu boleh dipumping, ya, supaya payudaranya kosong sehingga nanti akan diproduksi lagi ASI-nya, ya. Yang ketiga adalah ibu harus dalam keadaan rileks, nggak boleh stres, harus santai, gitu ya. Karena dengan ibunya dia rileks, kemudian bayinya juga tenang, maka produksi ASI akan berlimpah, ya. Selanjutnya adalah hindari pemberian susu formula, jangan dikit-dikit diberikan susu formula, nanti anaknya bingung puting, gitu ya. Kemudian hindari penggunaan dot dan empeng. Kemudian ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, makronutrien, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Begitu juga dengan mikronutriennya, ya, terutama di kandungan protein yang tinggi. Itu akan bisa memproduksi ASI yang banyak, ya. Yang terakhir adalah lakukan perawatan payudara, ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak terjadi bendungan ASI. Nah, oke, di sini ada tanda bayi kecukupan ASI. Apa saja sih tandanya kalau misalkan bayi tersebut kecukupan ASI? Ya, bayi minum ASI tiap 2 sampai 3 jam, ya, atau dalam 24 jam. Terus kemudian kotoran bayinya juga berwarna kuning dengan frekuensi yang sering. Terus kemudian bayi buang air kecilnya, ya, paling tidak 6 sampai 8 kali. Nah, ibu dapat mendengarkan pada saat bayi menelan. Jadi pada saat menyusui ibunya dengar bayinya ketika swallowing, ya, glek glek glek. Nah, itu kedengeran sama ibunya. Itu tandanya adalah bayi kecukupan ASI. Kemudian payudara terasa lebih lembek yang menandakan ASInya telah habis. Nanti akan diproduksi lagi, ya. Kemudian pertumbuhan berat badan bayi sesuai dengan grafik pertumbuhan, ya. Kemudian warna bayi tidak kuning, artinya tidak terjadi hiperbilirubin. Jadi solusinya adalah ketika hiperbilirubin adalah dengan menjemur dan pemberian ASI, ya. Nah, ini merupakan salah satu masalah yang biasa terjadi pada pemberian ASI, ya.
ada bingung puting ya karena diberikan susu formula, diberikan dot, empeng ya. Kemudian bayi sakit, ini juga menyusuinya otomatis bayi akan menyusu lebih jarang gitu ya. Kemudian bayi kuning atau hiperbilirubin, bayi kembar ya, otomatis ibunya harus meningkatkan produksi makanannya juga harus lebih ya. Kemudian bayi enggan menyusu dan bayi sumbing. Nah, ini biasanya masalah yang terjadi dalam pemberian ASI ya. Oke, tadi sudah Ibu bahas tentang proses laktasi dan menyusui. Kira-kira pada materi ini ada yang perlu ditanyakan? Oke, kamu. Izin bertanya, bagaimana cara ASI supaya lebih banyak gitu Bu? Karena kalau misalnya itu ASInya itu ada tapi sedikit gitu Bu. Oke, bagaimana cara memperbanyak ASI? Ya, intinya seperti itu ya pertanyaannya. Oke, sebelum Ibu jawab, ada yang mau coba untuk menjawab? Upaya yang dilakukan untuk memperbanyak ASI. Ada kasus nih, ibunya telah melahirkan. Menyusuinya yang benar. Terus meningkatkan produksi menyusui ya. Tadi seperti yang sudah Ibu bahas ya, bahwa memang upaya memperbanyak ASI itu selain dengan makan makanan yang bergizi, ibunya tidak boleh stres gitu ya, mengosongkan payudara, sering-sering mengosongkan payudara gitu ya. Kemudian tadi apa ya, makanan stres juga ya, tidak boleh. Nah, itu salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperbanyak produksi ASI. Bisa dipahami? Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, oke, cukup ya. Oke, sekarang ada contoh kasus. Ini merupakan salah satu kasus tentang ibu yang menyusui ya, atau ibu nifas. Ini usia 4 hari ya, masa laktasi. Keluhannya adalah bayi tersedak setiap menyusu. Hasil pemeriksaan payudaranya penuh, puting susu menonjol, ASI lancar, refleks menghisap bayinya baik, dan posisi ibu saat menyusui tidak tepat. Analisa kasusnya apa kira-kira? Oke, 25 tahun. Kemudian mengeluh, bayinya tersedak setiap menyusu. Kemudian payudara penuh. Ada lagi? Puting susu menonjol, ASI lancar, refleks menghisap bayi. Oke, posisi ibu saat menyusui tidak tepat. Kira-kira diagnosanya apa? Posisi menyusui yang kurang tepat. Nah, dari sini kita bisa memberikan edukasi. Edukasinya apa? Cara menyusui yang benar, ya. Jadi, edukasi yang bisa kita berikan pada kasus tersebut adalah cara menyusui yang benar. Oke, sebelum kita tutup pada materi ini, Ibu pengen tahu atau pengen salah satu dari kalian menjelaskan kesimpulan pada materi hari ini. Mangga, siapa yang bisa? Oke, mangga silahkan. Jadi tadi itu yang sudah Ibu bahas itu ada manfaat pemberian ASI. Bagi bayi itu salah satunya mengandung antibodi, terus memberikan rasa nyaman, rasa aman pada bayi, dan juga adanya ikatan antara ibu dan bayi atau yang disebut dengan bonding attachment. Juga ada manfaat untuk ibunya, yaitu untuk membantu proses involusi uteri. Selain itu juga ada upaya untuk memperbanyak ASI. Yang pertama itu meningkatkan frekuensi menyusuinya, terus memompa atau memeras ASI, sama ibunya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selain itu ada dukungan bidan dalam pemberian ASI. Yang pertama itu membantu ibu pada waktu pertama kali memberikan ASI atau disebut IMD gitu ya Bu. Ya. Terus yang kedua itu mengajak ibu untuk melakukan perawatan payudara dan juga cara menyusui yang benar. Terus yang terakhir itu mengedukasi ibu tentang upaya memperbanyak ASI dan mengatasi masalah laktasi. Oke, tadi sudah dibahas semuanya ya. Jadi bagaimana dukungan bidan, manfaat ASI, komposisi ASI, upaya memperbanyak ASI ya. Sudah kita bahas dan sudah disimpulkan oleh Indri ya. Ibu harap semuanya bisa memahami untuk materi hari ini. Materi hari ini juga merupakan bekal nanti untuk materi selanjutnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sama-sama.